Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kami dari kelompok 9 Tikom SSD RB ingin eh, mengan- menganalisis kembali tentang eh, tentang resampling. Nah, mungkin kita langsung mulai aja. Nah, yang pertama itu eh, kita akan menginstal beberapa package di sini, yaitu pertama Tediverse, MLR 3 Verse, R3 Tanning, Paradox, KKNN, dan GGPub. Oke, kita langsung coba install aja. Oke, kita menunggu ini. Kita tunggu dulu. Oke, package-nya sudah cancel semua. Selanjutnya kita bakal panggil library-nya aja. Ini kita bisa close aja. Oke, kita langsung panggil library-library yang dibutuhkan. Eh, yang pertama itu ada Tidyverse. Eh, Tidyverse. Nah, yang kedua itu kita pakai library ML3 Verse, MLR. Terus kita pakai yang MLR3 tadi. Dan selanjutnya kita pakai yang library Smart Family. Aduh, salah. Oke, kita coba install aja langsung ya. Kita coba langsung panggil library-library-nya. Bentar. Oke, kita lanjut. Karena tadi udah di restart karena kita coba jalanin lagi aja. Nah, udah. Ini udah semua dipanggil. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ngimpor datasetnya dari, oh iya, tadi library-library ini berfungsi, memiliki fungsi masing-masing ya. Eh, Tidyverse ini berfungsi untuk dalam pengerjaan dengan data itu menjadi lebih mudah dan efisien. ML3 Force ini lebih ke pembelajaran mesin sama seperti MLR3 ini. Kalau Smooth Family ini berhubungan dengan teknik-teknik oversampling. Nah, oke, langsung kita masuk ke import datanya aja. Langsung kita pakai diabetes. Oh, sebentar. Iya. Langsung kita masukkan aja rumusnya. Diabetes CSV langsung, aduh, kita coba langsung import datanya aja, commit R, terus kita masuk, kita browse file diabetesnya, database diabetes. Oke, ini copy, Ctrl C. Oke, terus kita masukin string s faktor, faktor tuh. Oke, selanjutnya di bawahnya kita pakai diabetes.
Dapat diabetes, sen, multip, terus where is integer. Baru mungkin mungkin terus integer is numerik. Integer nggak salah di yes menang numerik. Oke, kita langsung offline. Masih ada lagi. Kita langsung glimpse datanya aja. Glimpse diabetes. Oke, kita coba run. Dan salah di sini. Bar. Nah, ini sudah diperbaiki. Kita bakal coba run lagi. Nah, udah tampil. Nah, di sini kita memakai diabetes CSP ini untuk membaca datanya seperti biasa lah ya. Nah, ini kenapa kita memakai mode di sini ya, karena fungsi dari mode itu sendiri adalah untuk melakukan perubahan pada data termasuk kolom dan barisnya. Nah, kenapa kita pakai across di sini juga untuk menambahkan eh, perubahan-perubahan kolom dan barisnya. Nah, di sini kita pakai where is integer, jadi datanya integer. Buat menjadi data-data integer akan menjadi numerik. Oke, kita langsung masuk ke glimpse ini adalah untuk ngasih gambaran ya ini. Jadi outputnya ini hasil dari si glimpse ya. Oke, kita langsung masuk ke fungsi kode selanjutnya yaitu membuat tax, definisikan tax diabetes plastik pasif neo ID sambungan diabetes terus backend sama dengan diabetes terus target target outcome positif good case. Oke, kayak gini aja. Oke, kita coba run. Oke, udah berhasil ya. Nah, ini adalah eh, pendefinisian, kita kan mendefinisikan objek tas dari tas diabetes. Jadi kita nggak bakal dapetin output apa-apa. Kita bakal nyimpen di tas diabetes ini.
dengan ID-nya itu diabetes, backend diabetes. Oh ini, oke ini juga nih. Oh enggak nih. Oke, kita langsung masuk ke kode selanjutnya, yaitu kita masuk ke kode learner. Kita bisa masukin di sini juga sebenarnya. Learner satu, kamu mumpung ada outputnya. Satu sama dengan LR dan plus if block rate. Oke, kita coba langsung ambil aja level satu. Nah, ini udah langsung tampil karena kasih block rate-nya. Jadi ini adalah eh, pendefinisian pendefinisian untuk membangun sebuah model regresi dengan regresi logistik ya, yang dimana kita memakai predict type-nya itu prop. Nah, dan ini kita bakal bikin learner 2-nya. Learner 2 kita akan memakai fungsi ini ya, LDA, Linear Discriminant Analysis. Sama seperti di atas, kita pakai LRMN, terus kita pakai plus if LDA. LDA dengan predikatnya sama prop. Oke, mari kita jalanin corner 2 nya. Nah ini fungsi LDA nya ya. Ini perbedaannya nggak terlalu signifikan sih. Di properties ada perbedaannya juga, parameternya tetap sama, package juga sama, predicatnya sama-sama respon prop. Oke, kita langsung masuk ke kode selanjutnya, yaitu eh, kita akan memeriksa pengukuran dari klasifikasi tadi dengan fungsi MSR DBL. Nah, kita akan masukkan fungsi S data table MLR underscore measure. Kita masukin MSR table, satu, dua, lima, data, eh, 5 titik ya, titik, oke, label, hashtag. Oke, kita langsung aja. Ini salah ya, harus pakai yang ini. Oke, kita coba run aja langsung.
Oke, ini bakal keluar ini ya. Ini tadi adalah fungsi untuk memeriksa pengukuran dari klasifikasi yang tadi kita buat di sini ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada kode untuk eh, oke, untuk selanjutnya kita masuk ke kode S data table. Untuk pertama kita bakal pakai regresi logistik plus develop untuk parameter parameter itu. Oke, coba run langsung aja. Nah, ini udah. Nah, kalau untuk kode ini sendiri adalah kita eh, kan memeriksa dari memeriksa pengukuran dari klasifikasi model regresi logistik yang tadi kita buat dengan parameter itu set. Jadi ini akan menampilkan eh, akan memeriksa pengukurannya dulu sebelum nantinya datanya bakal diuji gitu di data training. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan lanjut ke teman saya Wafi. Oke, di sini saya akan memulai untuk penjelasan coding dari bagian saya. Di sini kita masukkan s.data.table kurung learning kurung lagi plus if dot ldr kurung taruh barang underscore set. Sini kita run seperti yang dari sini. Kode ini digunakan untuk mengambil parameter dari model linear discriminant analisisnya LDA sebagai objek data table seperti interactive table. Selanjutnya ada resampling sama dengan RSMP kurung tanda kutip hold out ini RR sama dengan resampling task sama dengan task dia Ventus, learner sama dengan learner satu sama sampling sama dengan resampling. Dan oh maaf. Di sini ya tadi apa tadi sini bisa dilihat sampling resampling holdout ini untuk membuat objek resampling dengan metode holdout yang itu membagi data menjadi dua bagian, satu untuk pelatihan training dan satu lagi untuk ujian testing. Dan
dan kode di bawahnya. Tip ini untuk melakukan resampling menggunakan objek resampling yang telah digunakan sebelumnya dengan menggunakan model learner 1 pada dataset tas diabetes. Selanjutnya, RR aggregate MSR ada kutip class if dot run yang dilihat di sini ini menghasilkan akurasi data resampling dari resampling yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, second S S dengan C kurung learner 1 kom LRN kutip class if dot feature plus ya D sama dengan benchmark grid task sama dengan task diabetes sama learner sama dengan LRN S dan sampling dengan sampling. Berikutnya BMR sama dengan benchmark kurang bisa dengan D. Oke, sekitaran. Oke, seperti yang lihat di sini. LRNS C kelas 1 LRM kelas featureless. Ini membuat vector learner yang berisi model learner 1 dan model featureless untuk digunakan dalam benchmarking. Seperti yang disebutkan di benchmark, dua resep iteration di benchmark kertas diabetes dan seterusnya. Untuk membuat desain benchmarking dengan kombinasi task, learner, dan resampling yang telah ditentukan, dan desain D untuk melakukan benchmarking dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. Dan selanjutnya, CC dengan PMR aggregate MSR kutip save dan ACC bawahnya ACC pagar pagar koma titik kurung task underscore ID koma learner underscore ID koma class save dot ACC. Oke, coba dari sini.
MPC, aggregate, dan RSF. Klasik. Ini untuk menghitung nilai akurasi dari benchmarking yang telah digunakan sebelumnya. Yang kita lihat di sini. Selanjutnya. dan dengan C buka kurung keluar 50 koma tanda petik plus if dot featureless D dengan benchmark underscore grid buka kurung tas sama dengan tas diabetes donor sama dengan S sampling sama dengan resepnya BR sama dengan benchmark kurung desain dengan sekitaran seperti yang dilihat di sini. Sama seperti yang sebelumnya di learner 1, di learner 2 juga dilakukan tas yang sama untuk membuat vektor yang berisi model learner 2 dan model featureless untuk digunakan dalam benchmark. Jadi jika ini model benchmark tas DBT sendiri juga sama, membuat desain benchmark dengan kompleksitas learning BMR D benchmark dengan desain yang dibuat sebelumnya di dilakukan di learner 1. Begitu juga dengan di kode selanjutnya yang mana mengulang kode yang pertama tapi dilakukan untuk benchmark benchmark learner yang kedua. Lihat di sini. Selanjutnya kan S data table MMR underscore create samples gitu kan. Oke, yang ditampilkan di layar untuk mengubah objek string sampling menjadi data table. Jadi dari sini hasilnya. Selanjutnya dari samplings kan RSP kurung tanda kutip hold bawahnya baru print kurung di sampling kan. Oke, hold on.
Jadi ini untuk membuat objek resampling dengan metode holdout. Ya, seperti tidak bisa di print untuk melihat hasilnya. Selanjutnya sama resampling, resampling holdout. Bedanya sini lakukan dengan menambah rasio 80 berbanding 20 atau sedikit sebagai rasio sama dengan titik 8 dan hasilnya telah di run. Ya, terus untuk selanjutnya take sampling parab underscore set values sama dengan list taruh ratio sama dengan 0 titik 5 kembali. Oke, itu dia dipakai untuk mengubah nilai rasio pada objek sampling menjadi 50 berbanding 50. Kembali ya. Resampling ya, SMP ada kutip CP kemarin volts dengan 10 kan. Di sini ini untuk membuat objek resampling dengan metode cross validation dengan 10 volt. Selanjutnya saya taruh lagi sama dengan sebelumnya resampling sini bedanya diganti menjadi holdout dan volts diganti jadi ratio. Rasionya 0,8 seperti sebelumnya ya. Ya, kita taruh resampling barang set kemudian values. Oh, bukan. Ini instantiate. Instantiate di dalamnya ada di dalam kurangnya ditaruh task underscore diabetes. Selanjutnya tray underscore its dengan sampling train set satu tes its dengan sampling test set satu bawahnya str ke kurung train its sekarang yang lihat di sini hasilnya step kode ini sama resampling instantiate task diabetes ini
untuk menganalisis objek resampling dengan dataset task JBTest. Train IDS mengambil indeks data untuk set pelatihan dari resampling ke-1 dan tes IDS mengambil indeks data untuk set pengujian sampling ke-1 dan STR train IDS ini untuk mengukur nilai struktur dari train IDS indeks data untuk set pelatihan. Sekian untuk bagian dari saya. Tentu saja boleh bisa dilanjutkan oleh kawan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan kodenya. Di sini saya akan menuliskan STR. Kita close dulu sebentar. STR buka kurung tes underscore IDS. Di sini kalau kita run, kode ini akan menampilkan informasi tentang tipe objek untuk kebutuhan analisis selanjutnya. Kita lanjutkan ke kode selanjutnya, itu ada eksekusi ada resampling sama dengan SMP kurung CV false sama dengan 4. Lalu ada RR sama dengan resample untuk kurung tax underscore diabetes koma R benar 1 koma resampling. Lalu kita run. Kode ini digunakan untuk melatih dan mengevaluasi modul dengan metode cross validation 4 false pada dataset diabetes. Lalu kita lanjut ke kode selanjutnya, yaitu print kurung RR. Lalu kita run. Kode ini untuk melihat hasil evaluasi model. Kita lanjutkan lagi ke kode selanjutnya, yaitu table kurung RR. Lalu kita run. Kode ini untuk mengkonversi objek hasil resampling. Kita lanjutkan lagi ke kode selanjutnya, yaitu ACC sama dengan RR dolar score kurung MSR kurung tanda kutip classif dot ACC. Baris keduanya ada ACC, terus buka kurung koma dot koma spasi dot buka kurung lagi iteration koma classif dot ACC buka tutup kurung ke kurung. Lalu kita run. Kita dapatkan outputnya ini. Kode ini bertujuan untuk mengekstrak dan menampilkan nilai akurasi, klasifikasi, dan hasil resampling untuk setiap iterasi.
Lanjutkan lagi ke kode selanjutnya, yaitu RR dolar aggregate buka kurung MSR buka kurung lagi, tanda petik classif .acc, lalu kita run. Kode ini bertujuan untuk menghitung nilai rata-rata akurasi klasifikasi dari hasil resampling yang disimpan dalam objek RR sebelumnya. Kita lanjutkan lagi ke RR dolar get buka kurung MSR buka kurung lagi, tanda petik classif .acc, terus kita koma spasi average sama dengan tanda kutip mikro tutup kurung. Kode di bawah ini untuk menghitung nilai rata-rata akurasi klasifikasi dengan menggunakan metode mikro average dari hasil sampling disimpan dalam objek RR. Kita lanjut ke inspeksi. Kode pertama ada RRDT sama dengan as.data.table buka kurung RR. Kita run. Belum selesai kodenya. RRDT. Nah, kode ini untuk mengubah tipe data RR menjadi data table untuk memodifikasi data. Kita lanjutkan ke kode selanjutnya. RMDT dolar prediction. Kode di bawah ini, kode ini bertujuan untuk mengakses kolom prediction dari objek data RRDT. Lanjutkan ke kode selanjutnya. Ada al.equal buka kurung RRDT dolar prediction, RR dolar prediction. RR dolar predictions buka kurung, lalu kita run. Kode ini bertujuan untuk memberikan kesamaan antara hasil prediksi dalam objek data RRDT dengan hasil prediksi yang disimpan dalam objek resampling. Kita lanjutkan lagi ke kode selanjutnya. Ada pred sama dengan RR dolar prediction buka kurung tutup kurung, di bawahnya ada pred. Di sini ada kode outputnya seperti ini.
Kode ini bertujuan untuk mendapatkan prediksi model dari hasil resampling yang disimpan dalam objek RR dan menyimpannya dalam variabel upRed yang digunakan dalam analisis selanjutnya. Lalu kita lanjutkan ke kode selanjutnya. Di sini ada red, dollar, score, buka kurung, MSR, buka kurung lagi, classif.acc. Classifnya kita kasih tanda kutip. Lalu kita run. Itu ada classif.acc 0,772664. Untuk outputnya, kode ini berfungsi untuk menghitung akurasi dari suatu model klasifikasi yang diprediksi dalam variabel pred. Perintah MSR buka kurung tanda kutip classif.acc tanda kutip buka tutup kurung digunakan untuk menentukan matriks evaluasi yang digunakan dalam hal akurasi klasifikasi. Lanjutkan ke kode selanjutnya, yaitu ada resampling with stratification and grouping. Kita lanjut ke kodenya dulu. Di sini ada tes underscore grp sama dengan tsk buka kurung penguins. Lanjut ke kode selanjutnya, ke baris selanjutnya tsk underscore grp dollar chow underscore roles dollar group sama dengan year sama dengan rs lalu kita lanjutkan ke baris selanjutnya r dollar instantiate buka kurung task underscore grp terus ke baris selanjutnya table buka kurung task underscore grp dollar data kurung Charles sama dengan tanda kutip ya. Lalu kita run. Kode ini berfokus pada pengelompokan data berdasarkan kolom year pada dataset penguins dan menggunakan metode leave one out cross validation untuk proses resampling. Kita lanjutkan ke kode selanjutnya. Table buka kurung underscore grp dollar data buka kurung rounds
rows sama dengan r dollar test underscore set 1, koma, spasi, false sama dengan tanda kutip year. Kalau kita run ya 2007 110. Kode ini bertujuan untuk membuat tabel yang menampilkan data dari kolom year untuk baris-baris yang terdapat pada subset data uji pertama dari objek sampling R. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan codingan dari teman saya sebelumnya, yaitu melakukan resampling. Di sini saya akan menerapkan stratum pada dataset diabetes dengan kolom outcome. Langsung saja ke kodenya. Ini untuk set satunya, codingannya Nikes dan kontrolnya. Untuk set 2-nya dan satu lagi buat set 3-nya, karena di sini ada portnya sama dengan 3. Ini adalah outputnya, yaitu kasus dan kontrolnya. Ini kasusnya yang dilakukan dan kontrolnya yang telah dilakukan. Sini sama seperti yang sebelumnya, namun sini saya akan melakukan stratumnya dengan menambahkan kode stratum di dalam taks diabetesnya.
sama seperti sebelumnya, salin saja. Oke, di sini setelah ditambahkan kode stratum dan kita bisa lihat cache dan kontrolnya setiap row setnya apakah berbeda. Ini buat yang satu, buat row yang kedua. Dan ini buat yang ketiga. Kita lihat apakah berbeda hasilnya dengan yang di atas. 3492 607. Oke. Kode tersebut digunakan untuk menganalisis distribusi hasil dari dataset yang digunakan output tersebut, memberikan gambaran tentang sebaran atau distribusi antara kasus dan kontrol dalam dataset. Informasi ini bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan lebih lanjut atau untuk menarik kesimpulan tentang pola atau tren yang ada dalam datanya. Oke, lanjutnya saya akan melakukan RUC analisis. Langsung saja ke sini confusion matrix yang pertama.
ini adalah keluaran confusion matrixnya. Di sini ada responnya, kasus dan kontrol juga bisa dilihat. Saya lanjutkan sini. Tuh. Masuk. Oke, ini adalah output yang keluar, yaitu bisa dilihat. Lanjut ke menetapkan ambang batas threshold ke 0,99 dan 0,01. Salin saja sama yang di atas. Masuk red confusion matrix. Ini adalah threshold ke 0,99. Hasilnya yaitu cache dan kontrol pada bagian pertama 0. Sudah tersalin untuk melakukan yang buat 0,01 nya. Ganti bagian sini ya. Oke, ini adalah hasilnya. Output dari kode MLR3 Measure ini memberikan informasi tentang kinerja model klasifikasi terhadap data yang diberikan dengan berbagai metrik evaluasi yang diberikan untuk memahami seberapa baik model tersebut untuk memprediksi kelas yang benar. Oke, lanjut ke teknik resampling regresi logistik LDA. Itu kita melakukan ROK kurva dulu.
Motion red at set result T data frame T FPR yes core MSR TPR Pret MS kurung ada klasifikasi TPR head Oke, ini adalah hasil dari ROC kurvanya. Ini kita panggil head rock valves-nya. Ini bisa dilihat semakin besar threshold, maka FPR-nya akan semakin kecil dan TPR-nya juga akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil threshold, FPR-nya semakin gede dan TPR-nya akan semakin besar juga. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan teknik resampling pada regresi logistik dan LDA. Di sini saya akan melakukan regresi logistik saja.
Bisa dilihat di sini outputnya itu rowsnya ada 752, kolomnya ada 9. Sini bisa dilihat dapat 9 kolom dari sini. Sini ada cache dan kontrolnya. Oke, langsung saja. Terus diabetes. Oke, sini cuman sama saja seperti sebelumnya, namun sini kita cuman melihat kolom pada bagian outcome saja. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat codingan bagian saya. Em, jadi kode di sini merupakan paket MLR3 dalam bahasa pemrograman R itu untuk membuat sebuah model pembelajaran mesin yang disebut dengan graph learner. Mengikuti alur pemrosesan data yang terdiri dari 3 tahapan: standarisasi data, oversampling menggunakan metode smooth, dan pembelajaran menggunakan algoritma logistik regression. Em, yang dihubungkan dengan tanda ini ya, mengalir kolaran dari satu tahapan menjadi masukan untuk tahapan berikutnya. Dengan menjalankan kode reclog ini, model pembelajaran mesin yang telah ditentukan sebelumnya akan dibuat dan disiapkan untuk digunakan dalam proses klasifikasi data. Jadi ini klasifikasi datanya. Kemudian kode selanjutnya benar-benar, hmm,
Ya, jadi kode sini sama aja dengan kode ML3, tapi di sini menghubungkan operator penghubung ini digunakan untuk melarikan keluaran dari satu tahapan menjadi masukan untuk tahapan berikutnya dengan menjalankan kode LDA ini. Mode pembicaraan mesin telah ditentukan sebelumnya akan dibuat dan disiap digunakan dalam proses klasifikasi data. Jadi sama saja ya, klasifikasi LDA-nya. Udah itu. Bedanya sama sebelumnya ini klasifikasi logreg. Kemudian selanjutnya oke, jadi em, kode di sini tuh bertujuan untuk melatih model regresi logistik dengan menggunakan keseluruhan data yang tersedia dalam tes diabetes. Setelah model dilatih, kemudian diringkas menjadi model regresi logistik yang dihasilkan akan ditampilkan dengan fungsi ini. Yang hasilnya ini berupa parameter dan statistik penting lainnya yang terkait dengan model yang telah dilatih. Oke, kode selanjutnya. Oke, diambil dari fungsi ini, fungsi tidy ini digunakan untuk mengekstrak koefisien model, standar error, nilai T statistik, dan nilai P value untuk setiap variabel prediktor. Data ini kemudian disusun dalam bentuk tabel yang lebih terstruktur dan analisis lebih lanjut. Oke, jadi ini hasilnya. Next. Nah, ini sama ya, jadi kita ambil dari sini aja. Hmm. Ini.
Jadi kode di atas ini digunakan untuk mengubah output model menjadi format yang lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya menggunakan fungsi mutate, variable odds ratio dihitung dengan mengambil eksponensial dan estimasi koefisien. Kemudian digunakan fungsi XP estimate, ini memberikan nilai odds ratio yang menggambarkan perubahan dalam odds untuk variabel prediktor yang terkait dengan satu unit peningkatan dalam variabel tersebut. Oke, ini dia. Next. Oke, ini sama ya. Cuman diganti saja tidingnya dengan glance. Oke, fungsi glance ini digunakan untuk mengambil statistik penting dari model regresi logistik seperti di sini ada deviance, AIC, PIC, atau disebut Bayesian, dan sebagainya. Ini memberikan gambaran singkat tentang kesesuaian model terhadap data dan kualitas keseluruhan model. Next code. Udah. Still this. Oke, kode ini bertujuan untuk melatih model linear discriminant analysis menggunakan keseluruhan data yang tersedia dalam tes diabetes ini. Pertama, metode train digunakan untuk melatih menggunakan tugas tes diabetes yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah model dilatih, koefisien dari model LDA ini yang dihasilkan akan diekstraksi menggunakan fungsi coef. Jadi ini em, jadi data koefisiennya akan disimpan ke sini ya, fungsi coef LDA ini ya untuk penggunaan lebih lanjutnya. Jadi seperti ini. Next code.
Seperti input. Oke, di sini sebentar, saya lihat dulu. Oke, di sini kodenya menggunakan model LDA ya, yang telah dilihat sebelumnya pada data diabetes. Pertama, menggunakan fungsi prediksi dihasilkan dengan menggunakan LDA ini pada data baru yang disediakan diabetes. Hasil prediksi kemudian diambil dan dipasukkan ke dalam plot LD. Data frame ini berisi nilai prediksi dari variabel respons dalam bentuk poin kuadrat, poin koordinat, dan kelas prediksi. Fungsi glimpse ini digunakan untuk em, melihat struktur data frame plot LD, termasuk tipe data dan dimensi. Ini untuk membantu dalam memeriksa apakah data telah diformat dengan benar untuk visualisasi data yang diinginkan. Next. Oke, jadi kode ini bertujuan untuk menghitung jumlah observasi yang termasuk dalam setiap kelas prediksi yang ada dalam data frame plot LD. Pertama, fungsi ini untuk mengalihkan data frame plot LD ke dalam fungsi count dalam prediksi yang telah dilakukan oleh model LDA ini. Itu saja sekian dari saya. Kemudian untuk penutupan saya akan serahkan kepada teman saya. Oke, sekian penjelasan dari kami kelompok 9 Praktikum SSDRB mengenai modul yang ke-6 kemarin, yaitu tentang resampling. Nah, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.